Halo sahabat, apa kabar semuanya? Nah, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan atau meluruskan kembali tentang video pada saat saya pergi servis ke bengkel Toyota kemarin. Jadi lumayan rame juga komentarnya. Nggak rame sih, cuman sadis-sadis sih. Karena memang bahasa saya itu juga memancing komentar-komentar ya. Nah, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, kami adalah orang Sumatera yang tempat tinggalnya tepat di Provinsi Bengkulu. Ya, kalau sebenarnya orang-orang itu udah nggak asing lagi sama orang Sumatera. Kenapa begitu saya bilang? Karena kalau orang Sumatera itu memang gaya bahasanya atau logatnya mungkin ya, tutur bahasanya yang agak kasar. Enggak sih, gaya ngomongnya aja gitu. Logatnya itu agak kasar gitu ya. Sebenarnya itu bukan marah dan juga bukan benci dan bukan hal-hal negatif lah pokoknya. Tapi memang gaya bahasa kami yang agak keras atau kasar didengar orang. Saya dulu juga pernah pada saat itu kuliah di luar daerah saya, tapi masih tetap di Sumatera. Itu pun bahkan ada bahasa yang lebih kasar lagi dari bahasa kami gitu ya. Jadi pada saat ketemu itu, wah kok kasar banget nih orang. Cuman lama-kelamaan saya tahu, oh ternyata memang gaya bahasanya seperti itu, memang daerahnya seperti itu. Baru dia ngomong, memang di tempat kami seperti itu. Bahkan mencarut, apa itu namanya kalau bahasa umumnya itu ya, ngomong kotor lah gitu. Itu udah kebiasaan gitu, udah nggak asing lagi lah gitu. Jadi di tempat dia itu, di daerah dia itu memang sudah biasa. Jadi kalau masalah bahasa itu saya mohon maaf, memang mau nerjemahkannya banyak sekali guys ya. Ada juga sebagian yang nggak sempat terjemahkan. Jadi banyak juga yang menyangka. Oke, mungkin lanjut aja. Saya mau meluruskan juga. Kemarin itu saya dan orang tua pergi ke bengkel Toyota itu sangat dilayani dengan baik. Dilayani sangat baik. Dari baru masuk aja itu sudah dilayani dengan baik. Kemudian sudah disambut juga dengan satpamnya, dengan petugasnya, ditanya mau apa, mau ini. Dan kebetulan juga sebenarnya sebagian orang di sana sudah banyak yang kenal dengan orang tua saya, karena kami memang sering servis ya di Toyota gitu ya. Dari mobil awal kami dulu, dari Kijang Kapsul, Innova lagi, itu tetap servisnya di Toyota gitu ya. Makanya mereka itu udah banyak yang kenal. Dan kemudian juga orang tua saya juga kalau nginden barang ya di Toyota itu. Kebetulan kami juga buka toko di sini, toko spare part mobil. Jadi ya wajar mereka kenal gitu ya. Nah, lanjut mungkin langsung ke masalahnya. Nah, kemarin itu sempat gimana ya, dibilang cekcok nggak juga sih ya, dibilang debat-debat biasalah itu ya. Saya juga belum ada ngasih tahu ke orang tua kalau mobil ini adalah limo gitu ya. Nah, jadi kata orang Toyota, ini bukan Vios tapi ini adalah limo gitu ya. Nggak sama aja itu ya, beda itu ya. Sebenarnya untuk fisik itu sama semua guys ya. Ini untuk fisik aja gitu ya, untuk body ibaratnya tuh orang sama orang gitu ya, sama ini guys, sama semua. Cuman yang membedakan adalah kelengkapannya lagi. Nah, jadi Vios dengan limo itu memang berbeda ya. Kenapa bedanya? Di mana? Di STNK-nya guys, hanya di STNK aja, nama aja lah gitu. Ibaratnya orang kembar ini beda namanya gitu ya, nggak mungkin namanya itu juga gitu ya. Jadi di STNK tetap
namanya Limo, tidak Vios, bukan Vios Limo juga, tapi Limo saja gitu. Limo STD 1,5. Nah, jadi kenapa Vios dan Limo itu berbeda? Karena Vios itu memang untuk diperjualbelikan untuk pribadi, yang mana Vios itu ada 3 tipe. Setiap tipe itu mempunyai 2 jenis ya, automatic dan manual. Nah, jadi yang dari atas itu memang ada yang paling tinggi adalah tipe Vios TRD yang matic. Nah, itu harganya 319-an apa berapa itu nggak tahu ya, sekitar itulah pokoknya, Anda cari aja di Google. Harga itu nggak tentu ya, kadang yang baru ya beda lagi harganya, tiap tahun pun berbeda gitu, bahkan tiap bulan berbeda. Itu kita takar-takar aja sekitar segitu. Kemudian untuk yang Vios TDR yang manual, TDR Sporty yang manual itu harganya juga 300 berapa tuh saya lupa, 309 atau berapa itu ya, itu manual. Kemudian di bawah itu ada Vios G matic, kemudian ada Vios G manual, kemudian di bawahnya lagi ada Vios E matic, Vios E manual. Nah, kemudian baru terakhir Limo. Limo tidak ada diperjualbelikan di sana, di Toyota itu ya. Memang mereknya merek Toyota, tapi tidak diperjualbelikan untuk umum. Jadi mobil ini khusus untuk PT ya. Kalau dikisarkan ini berapa sih harganya? Mungkin penasaran. Jadi kalau Vios Limo ini kalau saya cari-cari tahu harganya kalau baru ini ya sekitar 230-an. Ya, kalau menurut Anda tidak benar silahkan diluruskan di kolom komentar. Cuman yang saya tahu itu 230-an. Mungkin di setiap daerah pun berbeda harganya, bisa lebih mahal, bisa lebih murah gitu ya. Nah, itu untuk jenis dan tipe. Nah, jadi kalau Anda, ya benar kata orang Toyota kemarin, kalau Anda pergi ke Toyota mau beli Limo nggak dijual untuk pribadi atau umum. Ini hanya untuk PT gitu ya, seperti taksi dan lain-lain gitu ya. Pokoknya nggak pribadi lah, kalau pribadi nggak ada. Nah, terus ini menurut saya kenapa dibuat Limo, nggak Vios saja dibuat namanya gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya, kalau menurut pandangan saya, kalau mobil ini dibuat namanya Vios taksi, pasti orang nggak mau. Wah, masa setara mobil saya dengan taksi, padahal mobil saya harganya mahal gitu kan. Nah, tapi dipakai taksi, kadang ya sesama teman mungkin ketemu, mobil taksi, mobil kamu mobil taksi, padahal mobil kita yang Vios asli gitu kan. Nah, jadi makanya mungkin Toyota itu mengeluarkan namanya ini Limo, nggak mau dia buat Vios. Kalau Vios kan rusak lah nama atau citranya Vios gitu ya, jadi dibuatlah Limo. Tapi orang-orang awam yang melihat itu pasti Vios ini, yang taunya Vios dia. Soalnya kalau di taksi itu nggak ada disebut, yuk naik Limo yuk, nggak ada. Paling yuk naik taksi ini pasti gitu kan bahasanya. Jadi nggak disebut, naik Vios lah, yuk naik taksi Vios, nggak mungkin kan. Naik taksi Limo nggak mungkin kan. Pasti dia, naik taksi ini misalnya, nggak usah saya sebut lah, taksinya banyak gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya perbedaan dahulu. Kemudian masih banyak guys. Untuk eksterior, kalau Limo itu peleknya masih pelek kaleng ya. Sedangkan ini udah saya ganti, ini kan Limo ya. Ini peleknya kaleng kalau aslinya. Kalau kalian mau lihat nanti saya kasih lihat pelek yang aslinya gimana. Ini saya udah pakai pelek Etios Ori nih guys ya. Saya dapat tempat jual pelek. Nah, kemudian juga lampu untuk Vios itu bukan seperti ini guys ya. Lampu Vios itu dia dalamnya itu ada seperti Proji lagi gitu, LED-nya gitu ya. Jadi kalau ini kan masih lampu apa namanya, saya lupa nama lampunya.
Nah itu kalau kata orang Toyota, ini kata orang Toyota ya, bukan kata saya. Mungkin kalau di toko-toko online lebih murah gitu. Itu harganya 8 jutaan kalau punya Vios. Kalau punya Limo 1,5 juta atau 1,5 juta itu untuk satu lampu. Kalau dua udah 3 jutaan. Mungkin kalau di online lebih murah. Ini di Toyota loh, jangan salah. Nah, kemudian apalagi yang membedakan Vios Limo itu? Nah, itu fog lampnya nggak ada. Kalau Vios dia ada fog lampnya atau lampu tanduk orang ngatain gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ini guys, ininya sudah chrome. Kalau ini kan saya cat ini guys ya, ini hasilnya kan hitam plastik aja gitu ya. Nah kemudian nah ini yang sangat menentukan Limo atau Vios. Jadi kalau Vios itu nggak pakai ini guys, di sini tulisannya VVTi, lampu sen ini nggak ada gitu ya. Jadi lampu sen ini hanya ada pada Limo. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian lampunya ini guys, lampunya, kaca spionnya ada lampu kalau yang Vios. Kalau yang Limo nggak ada lampunya ya. Jadi kalau Vios itu ada yang udah elektrik, bahkan kalau kita matikan mobil dia muncup sendiri seperti ini. Kali ini kan manual pakai tangan. Ya, kemudian ada pengatur spion ini juga ya, naik turun. Ini kan nggak ada, ini masih pakai manual. Oke, kita masuk. Kita lanjut. Kemudian apa lagi sih? Nah, kalau Vios asli itu dia sudah ada ininya asli. Ini kan pasangan ini guys. Ini kan buatan ini, bukan pak buatan. Maksudnya pasangan lah, nggak asli bawaan gitu. Kalau sebenarnya Limo ini main tusuk kunci buka gitu ya. Nggak ada seperti ini gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau setir ini, kalau setir itu tergantung tipe ya. Kalau tipe yang paling tinggi itu udah ada tombol-tombol di sini guys. Kemudian warna interiornya juga nggak gini guys. Kalau Vios itu dia coklat, kemudian joknya juga coklat berpadu dengan warna apalah gitu, kuning. Nah itu untuk Vios. Nah kemudian ini apa nah, double din-nya. Kalau untuk Limo itu nggak tahu ya saya apa itu. Biasanya kan kalau taksi itu kan udah untuk argo ini ya, mungkin kosong atau tip kecil mungkin ya. Nah mungkin yang tahu bisa tolong dikasih tahu di kolom komentar. Sebenarnya untuk yang lain-lainnya udah sama sih sebenarnya. Besar apa namanya, dashboardnya, model pintunya, model joknya itu sama semuanya, sama semua. Cuman yang membedakan itu aja tadi guys, warna mungkin sama ya, otomatis ininya lah, kualitasnya lah mungkin berbeda gitu ya dengan Vios, karena harga pasti kualitas juga berbeda. Nah kemudian ini guys, kalau Vios tuh di sini ada kaca ya, ini ada kaca, ini nggak ada ini. Nah kalau airbag ini ada semua. Ini Limo juga udah ada airbag. Ini juga airbag ada semua. Nah mungkin ini juga kalau Vios mungkin sama, ini kayak kompor gas juga. Tapi kalau yang TDR Sportivo itu mungkin udah yang pencetan itu ya. Ya wajar guys ya, maklum mobil 300-an juta sama ini ya beda lah pastinya ya. Kalau mau pasti semua orang itu pengen bagus, mewah, murah ya, tapi yang nggak ada itu. Kalau mewah ya bagus ya mahal harganya guys ya. Jadi gitu. Untuk semua keseluruhan mungkin sama ini. Kalau Limo itu masih engkol ya. Ini bekas engkolnya. Ini kan udah di upgrade ya, sudah saya upgrade menjadi power window. Ini kalau Limo ini engkol gitu guys ya.
Sama ini juga, ini udah power window, nggak engkol lagi ya. Kemudian juga ini udah pakai kunci. Kalau yang limo kan sebenarnya udah saya jelaskan tadi ya, pastinya beda ya. Ini kan udah ditambah juga ini. Sebenarnya kalau limo mau dibuat seperti G bisa guys, mau seperti TDR Sportivo pun bisa, asal budget yang cukup. Tapi ya itu tadi, tetap aja di STNK-nya namanya di situ limo, bukan Vios ya. Ya kalau orang lihat, orang awam lihat, atau saya lihat, wah Vios G itu bisa. Cuma kalau kita lihat STNK, ya tetap limo di sana, nggak bisa kita ngaku-ngaku Vios gitu ya. Jadi itu tuh dijelaskan lagi. Nah ini masih juga manual gini ya, tombol-tombol gini. Kalau yang Vios itu udah di sini. Mungkin yang TDR itu udah engine start ya, mungkin ya, nggak tahu sih. Mungkin loh. Nah, itu. Kalau ini mungkin warna jok aja yang berbeda. Warna jok, dashboardnya ini kan kalau limo ini hitam. Nah kalau yang E nggak tahu saya warnanya apa. Yang punya E silahkan komentar di bawah. Ini sama. Oh ya, kemudian mungkin Anda mau lihat ban limo asli. Kita lihatkan ban limo asli. Nah seperti ini nih guys. Ini kalau ban limo asli, dia peleknya pelek kaleng, tapi warnanya warna silver gitu guys ya, krom gitu. Ini kan udah dicat warna hitam. Nah kemudian bannya juga 14. Kalau yang TDR Sportivo itu 16 kalau nggak salah ya guys, tapi lebarnya 60, tingginya 60 apa ya, 60 tuh. Mungkin kalau yang lain sama, kamera mundur ini sudah saya pasang. Untuk yang lain-lain, nah kemudian handle chrome-nya juga. Kalau yang Vios itu udah chrome ya. Kalau limo ya masih seperti ini guys ya. Oh ya, armrestnya nggak ada, ini juga nggak ada. Biasanya kan ada kotak kalau Vios itu di sini. Kalau limo cuman ya letak gelas aja lah guys. Lagi pula mobil buat narik kan, bukan buat keluarga. Kalau mobil limo ini didesain tuh, untuk keseluruhan mungkin sama. Gasnya tetap di kanan kok, dan koplingnya tetap di kiri. Ya itu aja mungkin guys ya. Bagi teman-teman yang merasa masih ada yang kurang, bisa ditambahkan di bawah kolom komentar untuk kita perbaiki sama-sama. Jadi itu tadi perbedaan Vios dan limo. Anda juga bisa lihat, mungkin udah banyak ya di YouTube maupun di Google, itu udah ada dijelaskan Vios, kelengkapannya apa aja, kemudian bagaimana bentuk interiornya ya, itu udah ada semua. Tinggal Anda aja sekarang yang membandingkan. Nah inilah kondisi mobil limo ini guys ya. Kalau orang ngomongnya Vios limo ya, tapi nggak apa-apa lah, kita panggil aja Vios limo ya, biar kalau limo itu dia bingung, limo itu apa sih, kemudian orang kan gitu. Oke, mungkin itu aja guys ya, penjelasan dari saya. Ya mungkin kalau ada yang kurang-kurang bisa Anda tambahkan di kolom komentar. Mungkin itu aja. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.